Selamat siang. Pada pertemuan kali ini saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana membuat suatu aplikasi up down counter ya, pada perangkat lunak eSIM. Jadi pertama kali adalah kalian bisa membuka perangkat lunak eSIM ya, seperti pada tampilan di sini ya. Kemudian yang kedua adalah yang pertama itu tadi, berikutnya adalah kalian bisa mencari up down counter lewat find ya. Up down counter. Begitu kita menuliskan up, ya, akan muncul salah satu komponen up down counter. Nah, ini kita pilih, klik, kita tarik di layar berikut. Nah, kemudian setelah itu kita mencoba untuk membuat atau memilih simulation control. Nah, kita setting time step-nya 1E minus 005, kemudian total time-nya 0,016, kemudian print time-nya 0, print step-nya 1, load flag-nya 0, save flag-nya 0. Kemudian bagaimana cara untuk membuat aplikasi ini? Ya. Pada komponen ini diberikan fasilitas help. Ya. Bagaimana kita menggunakan fasilitas help? Kita bisa klik tanda pada komponen ini. Ya. Nah, di sini muncul counter 8 bit. Ya. Number. Kita pilih aja 4, tidak masalah. 4 bit. Nah, kemudian kalian klik di sini help. Nah, pada up down counter di sini parameternya kalian bisa lihat ini ada preset enable, kemudian preset value, kemudian clock, kemudian up down counter, reset. Kemudian bagaimana untuk men-setting ini sehingga bisa berfungsi pada tampilan di PSIM, kalian bisa lihat di sini. Ya, di sini up down, reset enable, reset, clock, action. Jadi langsung aja kita lihat untuk menu di counter up ya. Jadi menghitung naik. Jadi increasing. Kemudian yang di sini adalah countdown. Jadi menghitung turun. Bagaimana untuk men-setting count up ya? Kalian lihat di sini. Rekan-rekan bisa lihat di sini. Untuk men-setting counter naik, maka untuk up down ya, kita pilih 1. Kemudian preset enable 0, resetnya 0, kemudian clock 0 sampai 1, jadi meningkat. Kemudian bagaimana untuk men-setting counter down, ya, counter turun, maka di posisi up down kita setting 0. Kemudian preset enable-nya 0, resetnya 0, kemudian clock-nya 0 menuju ke 1, ya, maka akan terjadi countdown. Ya. Nah, jadi kita coba dua fasilitas yang ditawarkan pada fasilitas help ini. Baik ya. Kemudian kita lihat lagi, kembali lagi setelah kita melihat fasilitas ini. Untuk TE yang di sini, preset enable, ya, ketika kita ingin melihat hasil bagaimana itu counter up sama counter down, maka kita coba ya, kita hubungkan dengan konstanta. Jadi terserah. Jadi di sini saya coba menggunakan konstanta. Ya. Ya, saya buat konstanta semua. Ya. Yang ini saya hubungkan dengan PE. Kemudian di sini, ya, pada fasilitas help tadi, untuk membuat timer counter up, ini bisa disetting 0. Maka di sini saya ganti value-nya 0. Nah, kalian lihat di sini, tarik di tengah. Kemudian untuk yang ini adalah clock. Kemudian up down counter. Ya. Kalau kita ingin menampilkan up counter, ya, maka up-nya ini kita setting 1. Jadi sesuai dengan help yang ada tadi yang saya tampilkan. Ya.
Baik, kita hubungkan dengan up down counter. Nah, kemudian kita setting nilainya bukan 100, tapi kita lihat kalau misalkan kita menggunakan down counter, maka ini kita setting nilainya atau value-nya 0. Kita taruh di tengah. Nah, kemudian bagaimana dengan R? R ini menandakan reset, seperti yang di fasilitas help tadi diterangkan. Kita bisa memilih ini, konstanta, kemudian kita hubungkan dengan reset. Nah, untuk reset, ini disetting 0. 0. Baik ya. Kemudian untuk PO, ya, supaya tidak terjadi floating, ya, ini sebaiknya dihubungkan atau mengambang, karena tidak ada keterangan pada fasilitas help. Kemudian bagaimana dengan clock? Ya, kita pilih di level ini, square wave voltage source. Ya, ini untuk menghasilkan clock. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan ground. Nah, kemudian bagaimana untuk melihat hasilnya? Kita bisa memilih ini atau bisa memilih ini voltage probe. Laporan saya pilih ini, ya, kita hubungkan. Nah, ini kita mencoba untuk bagaimana hasil dari up counter. Kita coba untuk simulasikan. Ketika rekan-rekan semuanya ini begitu simulation muncul seperti ini, ya, jadi ada error, one of the input nodes of the element counter 2 is floating. Nah, jadi ada satu input node yang floating. Ya. Nah, ini artinya ada satu yang tidak dihubungkan. Nah, sebaiknya ini kalian hubungkan, ya, pilih, ya, kalian ganti parameternya 0 aja. Karena di fasilitas help tidak ada, sebaiknya untuk menghindari floating, ya, kalian setting 0 aja. Kemudian untuk parameter clock-nya, ya, tidak perlu dirubah, tidak ada masalah. Ya. Dengan ini peak to peak 1, frekuensinya 1000 Hz, duty cycle 0,5, DC offset-nya 0, T start-nya 0, fast delay minus 90, rise time-nya 0,1, hold time-nya 0,1. Kita di sini hanya untuk melihat bagaimana sistem kerja dari up counter. Baik ya, kita coba simulasikan. Nah, sorry, down counter. Ya, karena di sini adalah untuk up down counternya dikasih 0, maka tampilannya adalah down counter. Jadi dia menurun. Nah, karena di sini tadi di fasilitas help ini kita setting 4, ya, di setting 4, maka tampilannya adalah seperti ini. Ya. Jadi ini kalau dihitung sekitar 15, ya. 2 pangkat 4, ya. Antara 16, ya. Pangkat 4. Jadi ini adalah untuk 4 bit. Ini down counter. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita melihat hasil dari up counter? Jadi up counter ini hasilnya naik, ya. Hasilnya naik. Jadi berlawanan dengan ini. Nah, untuk men-setting ini tidak sulit, ya. Kalian ganti di posisi up down counter yang tadinya 0, ini kalian setting menjadi 1. Ya. Setelah itu kita lihat hasilnya. Nah, ini. Jadi hasilnya up counter dia terus naik, ya. Jadi hasilnya naik, ya.
Kemudian untuk waktunya 0,016 karena sudah disetting pada simulation control 0,016. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya ini kalian ganti dengan oscilloscope, ini tidak ada masalah. Jadi kalian coba membuat eksperimen seperti yang saya contohkan tadi. Semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya.